Apa yang dikatakan solat itu hidup, bukan solat mati. Mending kita melakukan solat kepada orang yang mati, namanya solat mayat. Ini kalau kodratnya tidak kita tahu, solat fardu pun bisa menjadi solat mayat akibat dari ketidakadaannya ilmu. Melipat tangan bukan kita yang mati, tapi solat itu digunakan untuk melaksanakan solat mayat. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, melipat tangan bukan tangan yang dilipat, tapi qabla mutu anta mutu. Ada sesuatu yang mati dilakukan sebelum mati. Nah, ini yang dikatakan kita harus melihat ruh solat itu. Adanya ruh solat itu atau hidup solat itu kalau kita sudah paham menyelesaikan 4 perkara di dalam solat tersebut. Pertama, kita harus mengerti apa itu ihram. Ihram itu kita harus mengetahui sedetil-detil perbuatan hakikat. Siapa yang berdiri dan kepada siapa diri dihadapkan, dan siapa yang berkalam dikala berdiri, dan kemana diri itu menghadap. Ini berdiri. Kenapa? Fikli salah satu solat yaitu perbuatan. Fikli itu perbuatan. Yang berdiri ini perbuatan siapa? Ihram itu adalah merubah kodrat yang berdiri, kebiasaan tubuh berdiri di mana-mana, tapi di solat diri yang biasa dibawa berjalan, berdiri di luar solat tidaklah sama dengan diri yang berdiri dalam solat. Nah, ini namanya ihram. Makanya syahadat sebagai rukun Islam yang pertama, syahadah ahad. Artinya syahadat itu menyatukan, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Yang menjadi satu ihram. Nah, mana diri yang Nah, kita harus tahu mana diri yang diri yang sir, diri yang zat, diri yang bertajali. Ini tiga ini tidak boleh hilang, dan 3 kodrat itu bisa menggantikan syariat ayat Allahu Akbar apabila kita berhalangan atau nuzuk dalam menyampaikan. Umpama kita dalam keadaan batuk, pilek, atau kita memang memiliki suara yang tidak normal atau seperti orang biasa, tetapi tidak menghalangi ibadah kepada Allah, karena jalan kepada Allah itu banyak, ya. Nah, ini yang dikatakan ihram. Nah, ini harus kita betul-betul mempelajari. Syarat pertama ruh solat itu adalah ihram. Nah, yang kedua mikhrot, ya. Kita kalau tidak paham bagaimana sholawatul fil mikhrot, solat itu dicapai dengan mikhrot. Mikhrot itu apa? Ternapisnya diri yang batil, berdirinya diri yang hak. Nah, ini kalau tidak ada perpisahan dan munculnya diri hakikat dan tenggelamnya diri syariat, nah ini kalau nafis isbat dalam solat takbir tadi, mikhrot ini tidak kita paham, maka solat ini sudah bercampur hak dan yang batil. Kalau kita sudah tidak tahu mana diri yang menghadap kiblat, mana diri yang menghadap Allah, nah ini yang akan membuat solat batal hikmah, batal ibadah, tinggal amaliyah saja. Kalau sudah solat dipakai untuk amaliyah, akhirnya hukum solat tidak fardu, jadinya sunnah, karena ketidaktahuan kita di dalam mikhrot. Itu ruh solat yang kedua tadi. Nah, yang ketiga munajat. Munajat ini adalah menyampaikan kodrat ayat dengan pandangan. Nah, itu namanya munajat. Tidak boleh dibaca dengan suara. Jadi kalau kita membaca ayat pakai suara, tapi kita harus tahu munajat ayat tersebut. Nah, kita contohkan apa?
Kita contohkan munajat ini ada pada ruku. Ruku itu ayat yang sama diulang 3 kali. Ya, diulang 3 kali. Kenapa diulang 3 kali? Ayatnya itu saja. Nah, karena ada munajat di dalam. Munajatnya apa? Ada kasah, ada wakasah, ada kasasah. Apa kasah? Ayat pertama menyatakan kelupaan, kelalaian dirinya kepada Allah. Itu derajat yang pertama dari yang sama tadi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, yang kedua, dia harus tahu apa wakasah. Wakasah ini adalah seseorang yang minta ampun dan minta disucikan dari sifat mempersekutukan Allah. Itu namanya wakasah. Subhana rabbiyal azimi, sucikanlah diriku ini ya Allah, rabbiyal a'la wa bihamdi, dari sifat mempersekutukanmu. Jadi kalau kita melihat di saat kita mempersekutukan Allah dalam membaca, maka yang didengar Allah adalah munajat tadi, bukan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi yang Allah dengar, tapi yang Allah dengar apa? Karena kita tahu wakasah, oh dia rupanya memohon ampun dan minta disucikan dirinya karena dia pernah mempersekutukan aku. Nah itu. Nah yang ketiga, wakasasa. Ini orang yang tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Dia selalu menganggap apa yang dia usahakan itu dari dia. Tapi dia tidak pernah berpikir kenapa dia bisa berusaha. Nah itu. Nah ini wakasasa. Terus apa munajat berikutnya? Itu yang bicara siapa? Terus yang mendengarkan siapa? Katanya sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allah, Allah mendengar, aku dengar. Liman hamidah, tentang apa yang kau ucapkan. Maka diserukanlah ke seluruh alam bahwasanya kita telah menyampaikan kepada Allah 3 perkara. Maka Allah menyerahkan kepada alam, Rabbana lakal hamdu. Ya, semua alam memohon ampun atas kesalahan yang kita perbuat, karena kita adalah khalifah daripada semua alam. Nah, ruh solat yang keempat adalah tumbadil. Tumbadil adalah puncak kesempurnaan di kala duduk. Makanya tidak ada gerakan apa-apa lagi di duduk akhir solat itu. Karena disitulah keputusan perubahan semua syariat menjadi hakikat. Contoh apa? Awal menghadap kepada Ka'bah, di tumbadil Ka'bah berubah menjadi kubah. Nah itu salah satu contoh yang dikatakan tumbadil tadi. Awal kita menghadap matahari terbenam, tapi di tumbadil kita sudah menghadap Allah. Ini perubahan total, satu tujuan, dan tidak boleh lagi telunjuk digerakkan di dalam syahadat. Itu menandakan tumbadil, yang duduk bukanlah Allah, bukanlah nabi-nabi, tetapi kodrat seorang nabi, nabi yang dirahmati, yang belum punya nama. Itulah hakikat. Maka dikatakan assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Allah datang mengucapkan salam kepada nabi, tapi nabiin wa rahmatullah, bukan nabi-nabi siapa, tapi seorang nabi, seorang manusia, kodrat manusia yang bertajalli dari Tuhan kepada umat, dari umat kepada Tuhan. Umatnya siapa? Nah aku bi itu batin. Duduklah diri batinku di kala itu, tidak ada yang melainkan diri batinku sendiri. Itu yang dinamakan tumbadil.
di akhir solat. 4 perkara tadi wajib hidup dan selesai di dalam belajar, di dalam memperjalankan. Kalau 4 ini belum dapat, solat itu belum dikatakan hidup. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, tentunya dengan kita belajar adalah jawaban dari segalanya. Bukan berkumpul, bukan bercerita, dengar dan membahas, tetapi tidak menghalalkan diri melalui seorang ahli diri kita, Amirul Mukmin kita. Kita cari di mana amir kita. Disitulah hati kita memilih, inilah orang yang bisa membuat aku belajar kepada Allah, inilah orang yang menjadi titian diriku kepada Allah. Nah, ini yang dikatakan Amirul Mukmin. Jadi bukan kita hanya duduk dan diberitahu untuk belajar, kita coba. Tidak. Allah mengatakan kehadiran umat pada dirinya, dia baiat dalam syahadat. Begitu Muhammad mengatakan la ilaha illallah, Allah mengatakan pengangkatan manusia terhadap dirinya Muhammadur Rasulullah. Berarti disahkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi itu perlu adanya sebuah sifat baiat. Baiat itu adalah bukan perjanjian manusia antar manusia, tapi perjanjian manusia dengan Allah, perantara manusia. Jadi dengan hal kita mengerti dan sudah mempelajari bagaimana kita mendirikan supaya solat kita itu hidup, bukan mati tapi hidup, dengan mendirikan 4 makom tadi. Jelas bagaimana ihram kita, jangan kita lagi yang merasa berdiri, kita sudah tahu. Terus bagaimana kita mihrab, berpindahnya alif kepada sifat maujud yang bergerak, lam, ruku, mim, sujud, dan duduk tumbadil. Jadi kalau kita sudah paham seperti itu, nah sama seperti juga kita melihat rakaat, ya, hakikat dari rakaat. Jadi jangan mencari-cari alasan karena tidak tahu hakikat. Hakikat semuanya ada. Jadi kenapa solat itu wajib? Karena sudah ada pengganti yang berhalangan. Apa yang pengganti perhalangan? Bacalah Al-Quran dikala kamu berdiri, kata Rasulullah, tentu dengan membaca Al-Fatihah. Dan itu tidak perlu kita berdiri. Kalau kita tidak mampu berdiri, kita sudah bisa baca Al-Fatihah. Bukan membayang-bayangkan kita mengikuti solat. Tidak, solat itu syahadah langsung. Bukan membayang-bayangkan. Kita nggak sanggup berdiri, terus kita bayang-bayangkan ini berdiri, ini ruku, ini sujud. Itu tidak langsung. Yang dikatakan langsung itu adalah perbuatan yang tidak ada perantara, yang tidak sa'diyah. Ya, baca Al-Quran dikala berdiri. Tidak mampu berdiri, baca Al-Quran. Itulah Al-Fatihah. Artinya kita duduk meskipun di kursi roda, tapi kita membaca Al-Fatihah. Dan selama banyak, tidak banyak, ikuti waktu, mengikuti orang saja. Waktu yang kita ikuti, bukan orang, bukan rukun dan rakaat yang diikuti. Nah, yang kedua, bertahmidlah dikala ruku. Nah, bertahmid berarti mengulang-ulang. Jangan usah 3 kali. Kalau perlu 5 kali, 6 kali juga boleh. Nah, gitu. Dan barulah kita berzikirlah kamu dikala sujud. Nah, kalau orang sujud karena kita tidak mampu sujud, karena kita berhalangan, berzikirlah. Apa zikir? Subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la. Apa yang kita bayangkan di situ? Mana titik 3 di dalam diri kita yang disucikan dan diangkat derajatnya? Sucikan dan tinggikanlah derajat apa? Nah, kita lihat titik 3 karena kita berasal dari titik tayin, la tayin dan tayin sani. Ada kolbi, ada markubah jantung, dan ada makni pada kepala. Jadi di situ kita mensucikan 3 kodrat, dan itu tidak perlu sambil sujud kalau kita ada nuzuk atau berhalangan. Jadi, dan berdoalah dikala duduk. Nah, jelas duduk itu berdoa. Nah, apa yang berdoa?
Rabbil firli warhamni wajiburni wahdini wa'afini wa'afwani. Berdoa. Tapi hakikatnya yang berdoa itu siapa? Karena bahasanya ni. Dan ada 8 ucapan doa. 8 ucapan doa, yaitu pembuka kunci doa, itu 8 doa besar. Dan yang kedua diperhatikan, kalau at-tahiyat menunjuk satu menuju Allah, tapi yang duduk ini dia memperlihatkan 10 ujung jarinya, ya, 10 bukan 1, 10 ujung jari dengan duduk tumbadilnya, dia duduk, ya, tapi 10 jari yang dia lihatkan di atas pahanya. Artinya siapa? Itulah diri sifat bagi Allah. Itu yang dikatakan diri 10 amal besar. Qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat.